Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, merdeka semuanya ya. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Semangat pagi. Salam sejahtera dan semoga sukses selalu di kehidupan masing-masing kita. Baik, jumpa lagi, ketemu lagi dengan Wawan Lawyer Channel di channel Wawan Lawyer Channel tentunya. Oke, kita akan melanjutkan diskusi tentang apa itu pencucian uang yang tadi kita sudah coba diberikan dalam pengantar ya, pencucian uang itu bagaimana gitu. Jangan-jangan meskipun tadi saya sudah sampaikan waktu pencucian uang, teman-teman masih berpikiran bahwa cuci uang itu adalah itu ya, uang dimasukin dalam ember gitu ya, terus kemudian dikasih air bersih, terus dituang sabun atau deterjen gitu, terus kemudian dikucek dan dijemur terus disetrika gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Enggak lah ya, semoga apa yang kami sajikan di pengantar tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami setidak-tidaknya di awal apa itu pencucian uang gitu. Nah, kita juga masih berempati gitu pada negeri ini bahwa ternyata masih banyak oknum atau masih ada lah, bukan masih banyak ya, masih ada oknum yang kemudian diduga melakukan transaksi-transaksi mencurigakan atau punya profil ekonomi, profil kekuatan ekonomi yang profil kemampuan ekonomi yang mencurigakan, dan dia diduga melakukan pencucian uang begitu. Nah, ini di media-media kan lagi banyak nih, ada seorang mantan pejabat gitu ya, lebih tepatnya mungkin seperti itu. Saya tidak akan quote, saya tidak akan menyebut nama sama sekali. Di sini channel adalah untuk murni untuk edukasi dan bukan untuk menyerang orang gitu ya. Toh yang bersangkutan misalnya memang benar si oknum itu melakukan pencucian uang, ini ya belum terbukti dan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, artinya kita tidak bisa ngomong apa-apa sebenarnya gitu. Oke, secara hukum gitu ya, artinya kita tidak bisa menyalahkan dia, tidak bisa menjudge dia gitu. Jangan sampai ada trial by the public di sini gitu. Biarlah pengadilan bekerja. Meskipun sebetulnya juga kadang media sosial itu juga bisa menjadi, mau nggak mau harus diakui, dia sangat mampu untuk menjadi kelompok penekan gitu ya, kalau dalam ilmu politiknya begitu. Baik, teman-teman, apa itu pencucian uang sih sebenarnya itu? Nah, pencucian uang itu cara gampangnya seperti kami sampaikan tadi. Pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan hasil kejahatan. Gitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi-transaksi sedemikian rupa sehingga kelihatannya harta kekayaan dari hasil transaksi-transaksi itu adalah harta yang sah. Gitu. Sepertinya adalah harta yang sah gitu ya. Nah, ini dari OJK. Tujuan pencucian uang itu apa sih sebetulnya? Ya agar pelaku kejahatan itu bisa menikmatinya di kemudian hari tanpa terganggu tak oleh proses hukum. Intinya itu begitu. Kenapa duit mesti disembunyiin gitu kan? Kenapa kemudian duit hasil kejahatan seperti korupsi dan sebagainya mesti disembunyikan? Ya karena dia pengen menikmatinya di kemudian hari. Bisa jadi dia pengen anak cucunya juga ikut menikmati. Dan bisa jadi juga kadang harta hasil kejahatan yang mungkin tidak habis 7 turunan juga pengen dia nikmati bersama dengan keturunan-keturunannya. Gitu ya. Gitu. Itu di satu sisi seperti itu. Di sisi lain dia nggak ingin ketangkep oleh aparat penegak hukum. Itu aja sebenarnya.
gitu ya. Untung kita sekarang ini punya banyak tangan untuk melakukan upaya apa namanya mencegah dan memberantas pencucian uang, termasuk juga pelibatan penyidik pegawai negeri sipil, gitu ya. Yang ini dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garis miring PUU strip 19 Romawi garis miring 2021 gitu. Nah, contoh kalau tindak pidana bidang pajak berarti penyidiknya adalah PPNS di Dirjen Pajak gitu ya, dengan prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi begitu. Nah, ini contoh. Nah, pencucian uang ini pada umumnya ya, ini kalau menurut apa namanya yang saya baca dari situs apa ini, Sikapi Uangmu. Wah, ini dari Otoritas Jasa Keuangan ini. Sikapiuangmu.ojk.go.id. Ini dari pemerintah ya, ini dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, ini ada beberapa modus atau setidaknya ada 3 langkah atau 3 modus gitu ya, yang biasanya menjadi dasar untuk melakukan pencucian uang. Jadi 3 modus dasar. Variannya banyak udah 3 modus dasarnya ya. Baik. Modus pertama adalah placement. Nah, ini katanya ini. Tindakan awal dari pencucian uang itu adalah placement atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Caranya gimana? Caranya dengan memecah transaksi jadi kecil-kecil. Gitu. Memecah transaksi jadi kecil-kecil. Bisa juga dipecah-pecah itu dengan cara apa? Ditempatkan dengan instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda, atau kemudian ditempatkan oleh komplotan yang dibagi orang-orangnya, kemudian dia nempatin di tempat yang berbeda-beda, padahal dia di bawah satu komando. Jadi komandonya si pelaku kan gitu. Jadi dia juga si pelaku pencucian uang ini, si pelaku utamanya, dia juga intellectual dader atau pelaku intelektual, dia juga pelakunya gitu ya, yang ini pelaku penyerta kan gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Intinya ini kalau di situs Sikapi Uangmu ini disebut sebagai placement. Itu ya begitu itu. Gitu. Apakah kita pernah melakukan itu? Monggo kita renungkan kembali dan kita ucap sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya itu. Gitu. Nah, berikutnya ini apa namanya? Modus berikutnya adalah layering. Layering itu aktivitas untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Bisa jadi dengan membeli aset atau barang mewah. Bisa jadi dengan investasi. Atau kemudian bisa jadi dengan penempatannya di bank di beberapa negara. Ya bisa jadi penempatannya seperti itu. Itu layering gitu. Atau bisa jadi transfer melalui kegiatan offshore banking gitu kan. Gitu. Atau perusahaan boneka, shell corporation. Nah, yang begitu. Ada ribuan cara gitu. Jadi untuk nutupin bahwa ini adalah hasil pencucian uang, atau ya nyembunyiin duit lah gitu loh, gampangnya itu. Apakah kita pernah melakukan? Kalau iya, entah iya maupun tidak, ya kita ucap Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan lain sebagainya. Sayyidul istighfar. Oke, gitu. Oke, berikutnya integration. Integration. Nah, ini yang paling salah satu yang barangkali paling umum lah gitu. Menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah yang diinvestasikan untuk atau diinvestasikan atau dipergunakan untuk
membiayai kegiatan bisnis yang sah atau biaya kembali tindak pidana. Contoh, duit hasil jual narkoba gitu ya. Kemudian diolah macam-macam gitu ya. Dan kemudian hasil dari penyembunyian duit itu dengan tadi mungkin yang dua saya sebutkan di atas. Sorry, agak batuk ya. Digunakan untuk membiayai bisnis yang sah. Ya misalnya investasi bikin apalah gitu, bikin properti. Atau kemudian membiayai kembali tidak pidana duit narkoba, dikembangkan duit itu untuk kemudian beli narkoba lagi yang lebih gede, lebih banyak, kan gitu, untuk dijual lagi gitu. Jadi kayak bisnis proses saja, gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, 3 hal itu adalah pengertian dasar. Artinya apa? Sebetulnya banyak sekali modus yang bisa dilakukan untuk pencucian uang. Makanya tadi kami katakan bahwa dalam penyidik atau dalam melakukan investigasi terhadap pencucian uang, yang dilakukan adalah follow the money. Duitnya ini kemana aja gitu ya. Insya Allah Indonesia sudah punya PPATK yang melakukan itu. Bisa jadi juga institusi-institusi lain juga ya bisa jadi dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk kemudian melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Oke, apa kata Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang ini? Nah, kita beranjak ke sana ya. Oke, pencucian uang. Sebentar ya. Tindak pidana pencucian uang. Mana nih pencucian uang? Baik. Kita langsung baca di pasal 1 angka 1 ya. Jadi kita nanti juga di undang-undang ini pun kita hanya akan memberikan pengantar tentang apa itu pencucian uang gitu ya, agar kita semua paling tidak ngerti lah. Kalau mungkin teman-teman yang enjoy dengan membaca, bisa baca langsung di undang-undangnya. Tapi lah kalau nggak enjoy atau mungkin pengen dapat suasana lain untuk mempelajari undang-undang, subscribe channel ini dan tonton ya. Terus like dan share, komen yang baik-baik gitu kan. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut di pasal 1 angka 1. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Oke. Artinya, semua tindak pidana yang diatur ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu adalah pencucian uang. Whatever it is, itu adalah pencucian uang. Ya. Oke. Kita langsung menuju ke pasal pasal berapa ini? Pasal 2. Jadi gini, pencucian uang itu akan selalu terkait dengan hasil tindak pidana, teman-teman. Selalu terkait dengan hasil tindak pidana. Nah, hasil tindak pidana apa saja yang terkait atau kemudian dapat dikategorikan pencucian uang? Nah, di pasal 2 ayat 1 ini juga disebutkan. Pertama, korupsi. Poin A, itu korupsi. B, penyuapan. C, narkotika. D, psikotropika. E, penyelundupan tenaga kerja. F, penyelundupan migran. G, tindak pidana di bidang perbankan. H, di bidang pasar modal. I, di bidang perasuransian. J, kepabeanan. K, cukai. L, perdagangan orang. M, perdagangan senjata gelap. N, terorisme. O, penculikan. P, pencurian. Q, penggelapan. R, penipuan. S, pemalsuan uang. T, perjudian. U, prostitusi. V, tindak pidana di bidang perpajakan. W, di bidang kehutanan. X, di bidang lingkungan hidup. Y, di bidang kelautan dan perikanan. Atau
tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Itu di pasal 2. Jelas ya? Oke. Angka 2. Ini yang ayat 2 ini, yang pasal 2 ayat 2 ini agak unik gitu ya. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan garis miring atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Berarti nanti terkait terorisme. Entah apakah terorisme itu sudah dilakukan atau belum. Yang kedua, entah apakah harta kekayaan itu digunakan atau baru akan digunakan. Wah, ini bagus ini. Artinya terorisme ini terkait dengan pengertian pencucian uangnya dia luas. Jadi tidak hanya terkait dengan terorisme sebagai tindak pidana asal. No, dia jauh lebih luas. Oke. Nah, sekarang di pasal 3. Ini pasal 3 seru nih. Gitu ya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Gitu. Nah, ini ada frase menarik nih. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. Nah, ini quote and quote, mungkin yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah kata patut diduganya. Karena gini, orang ini, misalnya kita bilang kita terkait dengan pelaku ya, pelaku pencucian uang ini belum tentu dia ngerti bahwa harta yang dia peroleh itu adalah hasil dari tindak pidana. Gitu ya. Nah, kata-kata patut diduga di sini sebetulnya ini bisa jadi merujuk kepada sikap curiga gitu loh. Seharusnya orang ini curiga gitu. Seharusnya orang ini curiga bahwa ini digunakan atau bahwa ini harta dari tindak kejahatan. Contohnya orang misalnya seorang oknum gitu ya, katakanlah oknum ASN, jabatannya hanya eselon 4 misalnya, tetapi tiba-tiba dia punya tanpa dia diketahui tidak punya bisnis lain, tidak punya warisan dan tidak punya sumber hibah, pendanaan dan lain sebagainya, juga tidak punya apapun yang memungkinkan dia memperoleh uang besar. Tiba-tiba dia sodorin cash 1 miliar ke dealer beli mobil Mercy misalnya, yang harganya segitu. Pantas dicurigai tidak? Nah, seharusnya dia patutnya tuh dicurigai. Gitu. Patut diduga orang ini hasil melakukan tindak pidana gitu ya. Ya nggak hanya oknum ASN nih, semua itu kan kadang-kadang bisa dilihat profil orang inilah gitu loh. Kalau di bank itu kan makanya ada yang namanya know your customer kan gitu kan. Dan gitu.
Nah ini juga ternyata prinsip know your customer itu tidak mutlak hanya milik bank gitu. Semua yang berkait dengan transaksi ekonomi seharusnya bisa know your customer gitu. Nah, persoalannya memang ini pada akhirnya menjadi sangat subjektif gitu, karena terkait dengan kata-kata patut diduga ini juga bisa jadi terkait dengan adanya tindak pidana asal gitu, terbukti atau tidaknya tindak pidana asal. Kalau diketahui merupakan hasil dari kejahatan, itu bisa jadi memang sudah ada tindak pidana asal yang dibuktikan secara hukum dan sudah diputus bersalah oleh pengadilan serta sudah dijatuhi pidana. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau tidak ada pembuktian tindak pidana asal sebelumnya, tetapi kita menaruh curiga kan gitu. Sorry batuk ya. Memang cuaca agak aneh itu ya belakangan ini. Oke, jadi gini. Terkait dengan kata-kata patut diduga ini, ya memang pasal yang terkait dengan patut diduga ini pernah diajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kan yang ada kata-kata patut diduga ini bukan hanya di pasal 3, tapi juga di pasal 4 dan juga di pasal 5. Yang ada pengertiannya adalah yang di pasal 5 ayat 1. Itu ada di penjelasan. Nah, bagaimana dengan pasal 3 atau pasal 4? Ya kalau kita menggunakan penafsiran sistematis, berarti kita menggunakan pengertian yang ada di penjelasan pasal 5 ayat 1 tentang kata-kata yang dimaksud patut diduganya itu kayak apa gitu loh. Nah, sebelum masuk keputusan MK-nya, nah saya ingin ini nih mencoba untuk mengelaborasi apa itu pengertian yang dimaksud dengan yang patut diduganya. Oke, kita lihat di pasal 5 ayat 1. Kita menggunakan ini ya, kita menggunakan penafsiran sistematis. Yang dimaksud dengan patut diduganya itu adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Ya contohnya itu tadi. Gitu. Gue nih nggak biasa punya duit gede misalnya. Gue sih pengen duit gede ya. Saya kira kita semua menginginkan itu. Nggak biasa punya duit gede. Tiba-tiba tanpa diketahui asal usulnya saya punya duit 3 miliar. Saya mau beli mobil Ferrari misalnya. Padahal ya rumah saya saja mungkin kalau dia dari profil kehidupan sehari-hari juga tidak ada yang menunjukkan dia bisa punya pendapatan segitu. Pertanyaan itu dari mana gitu kan. Masalahnya memang begini teman-teman. Memang ini sepintas lalu kemudian mengisyaratkan kata-kata patut diduganya ini yang juga ada di pasal 4 dan pasal 5. Ini sepertinya memang tidak kayak tidak ada kepastian hukum terkait dengan apakah si pelaku ini benar-benar punya kesalahan atau tidak gitu loh. Kan kalau ada pidana kalau ada kesalahan kan, baik itu kesengajaan maupun kelalaian. Masalahnya adalah kita kan harus follow the money gitu loh. Duitnya sampai mana dia ngerti nggak? Nah itu masalahnya gitu ya. Ini pernah dilakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan mungkin salah satu yang pernah saya baca adalah kata-kata patut diduga. Tetapi begini, pada akhirnya ada yang saya ketahui, sepanjang yang saya ketahui ya, itu ada 2 putusan MK yang terkait langsung dengan kata patut diduganya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu tidaknya pembuktian tindak pidana asalnya gitu kalau untuk mengungkap kasus pencucian uang. Pertama, ini adalah putusan MK nomor 77 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 dan putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip
13 Romawi garis miring 2015. Prinsipnya, isinya mirip. Yaitu pada intinya adalah tidak perlu bukti adanya tindak pidana asal untuk melakukan pembuktian terhadap adanya tindak pidana pencucian uang. Contoh kasus misalnya begini, yang disitir di dua putusan ini adalah kalau misalnya ada dua orang nih, A dan B. A ini pelaku korupsi, nitipkan duitnya ke B, gitu. Jadi A pelaku korupsi, nitipkan duitnya ke B. Nah, ketahuan nih korupsinya, mau disidik, A meninggal. A meninggal dunia. Kan kalau meninggal dunia nggak bisa diusut lagi tuh kejahatan dilakukan pelaku, gitu. Maka kalau diketahui kemudian memang terjadi kejahatan yang melibatkan almarhum A dan diketahui dari hasil pemeriksaan oleh PPATK, misalnya penyelidikan lah ya, atau investigasi lah kita pakai kata umumnya, oleh PPATK ternyata ada aliran dana dari A ke B. Apalagi kemudian diketahui B ini ngerti bahwa ini adalah hasil dari kejahatan. Ya sudah, B kena meskipun tidak harus membuktikan kejahatan dilakukan oleh A di pengadilan. Kan gitu. Dan ini sudah ada beberapa putusan pengadilan yang mirip-mirip kayak gitu. Gitu ya. Yang pertama, ini putusan nomor 1, ini putusan PN Cibinong nomor 13 garing pit.sus garing 2013 garing PN CBN. Ini yang pertama. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 156 K garing pit.sus ya garing 2013. Berikutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1089 garing pit.b garing 2011 garing PN Jaksel. Dan nomor 4, putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 111 garing pit.sus garing 2011 garing PN CLP. Ya. Ini contoh 4 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan terdakwa masing-masing terdakwa melakukan pencucian uang dengan profil kasus seperti itu. Jadi tidak perlu dibuktikan dulu tindak pidana asalnya. Kan gitu. Ya. Oke. Ini tadi baru pasal berapa tadi? Pasal 3. Oke. Berikutnya adalah pasal 4. Ya. Pasal 4. Mana nih pasal 4? Oke. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini di pasal 4 ya. Oke. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul bla 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 dan lain sebagainya. Ya ini cara-caranya ndelik ke asal-usule gitu ya, atau ya merahasiakan asal-usul harta yang harta yang diketahuinya merupakan harta hasil tindak pidana gitu. Oke, ini nomor 4 atau pasal 4 ya, seperti itu. Sama, ada rumusan diketahuinya atau patut diduganya. Nah, penjelasan terkait dengan patut diduganya itu mutatis mutandis atau sama dengan penjelasan saya yang tadi, termasuk juga keberlakuan putusan MK nomor 77 dan putusan MK nomor 90 tadi yang baru saja saya sitir gitu ya. Ini kemudian pasal 5 ayat 1 ya.
Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 5 ayat 1. Ya. Kalau ayat 2 berarti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kalau urusan terkait dengan kewajiban pelaporan, kita akan bicara besok ya. Jangan malam ini, karena kita malam ini pengen memberikan pengantar-pengantarnya dulu. Gitu, karena kalau kita harus bicara sampai pelapor dan segala macam, mau berapa lama kita podcast kan gitu kan. Oke, pasal 6. Jadi pasal 6 ini dibuat dengan 2 asumsi ya teman-teman. Jadi pelaku tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya orang perseorangan, ya, tetapi juga korporasi. Korporasi intinya adalah sekelompok orang yang terstruktur ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya di pasal 6 nih, di penjelasan pasal 6 tentang siapa itu korporasi, tapi kita ngerti dulu nih. Ayat 1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personel pengendali korporasi. Personel pengendali korporasi ini siapa? Ya penanggung jawab korporasi itu. Kalau badan hukum ya pimpinannya. Kan gitu kan. Ya kalau yayasan ya ketua dewan pengurus lah gitu ya. Kalau koperasi yo ketua pengurus, kalau PT yo direksi gitu kan. Dirut paling enggak gitu. Nah, pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang A. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, B. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, C. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Sorry agak batuk ya. Sekali lagi cuaca. Ini barusan hujan berhenti. Pasal 7. Wah ini. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Nah, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa A. pengumuman putusan hakim, B. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, C. pencabutan izin usaha, D. pembubaran dan atau pelarangan korporasi, E. perampasan aset korporasi untuk negara, dan garis miring atau pengambil alihan korporasi oleh negara. Itu kalau pelakunya adalah korporasi, kan gitu kan. Nah, ini di pasal 8 nih. Ini kan tadi di pasal 3 dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 kan ada pidana denda tuh. Nah, kalau pidana denda itu si harta terpidananya itu nggak cukup buat membayar pidana denda, maka dapat diganti dengan ini, bukan dapat diganti ya rumusan di sini. Pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kurungan pengganti denda. Gitu. Nah, kalau yang nggak mampu bayar itu adalah korporasi gimana? Ini diatur di pasal 9, teman-teman. Pasal 9. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kan tadi 100 miliar tuh angkanya. Pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda.
yang dijatuhkan. Nah, dalam hal ini ayat 2-nya, dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Nah, gitu. Waduh, batuk ya. Besoklah saya minum obat ya. Baik. Ini terkait dengan kalau korporasi nggak bisa bayar denda nih. Tapi ya lucu juga dia melakukan pencucian uang, dan pencucian uang kan ya kalau korporasi pelakunya kemungkinan jumlahnya sangat besar ya. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa korporasi itu tidak bisa bayar denda ternyata. Oke. Sekarang pasal 10. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Ini berarti tergantung kasus yang dilakukannya. Kan gitu. Oke. Nah, korporasi ya ini terkait dengan pengantar awal di tindak terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya. Jadi seperti itu gambaran awal terjadinya TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Baik itu menurut pengertian umum, kalau tadi kami sampaikan dari sumbernya situs sikapiuangmu.ojk atau sikapi uangmu dari OJK. Dan ini dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 pasal 1 sampai pasal 10. Selebihnya monggo dipelajari sendiri, atau besoklah kapan-kapan kalau memang mencukupi waktunya kita bikin konten lagi terkait dengan pencucian uang. Nah, channel di sini yang terkait dengan pencucian uang, kita tidak ingin menyerang siapapun sekali lagi. Bahkan kami menyerukan kepada seluruh warga netizen yang terkait dengan pemberitaan ya ada oknum ex pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang, ya, ini kita sikapi secara bijak ya, bahwa tidak semua insan pajak itu adalah oknum, gitu ya. Bahkan ini pun belum terbukti di dalam persidangan di pengadilan, atau belum diputus bersalah di persidangan pengadilan. Jadi mari kita sikapi kasus-kasus seperti ini secara proporsional. Kita doakan semoga negara ini menemukan dan menegakkan keadilan atas kasus ini. Dan juga kita doakan juga semoga pemerintah juga sangat serius di dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dan kita juga berharap bahwa masyarakat Indonesia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah yang harus diurusi negara. Kita harus menjadi bagian yang memberikan solusi kepada negara, gitu ya, dan kepada masyarakat di sekitar kita, gitu ya. Setidak-tidaknya kalau masyarakat di sekitar kita itu terbantu oleh apa yang kita lakukan, maka negara pun insya Allah akan terbantu sepanjang kita lakukan baik, kan gitu. Ya, contoh channel ini dengan Anda melakukan subscribe, dengan Anda menonton channel ini, menonton video ini sampai habis, dan juga dengan Anda men-share ke teman-teman jika dirasa bermanfaat, dan juga Anda like gitu ya channel ini, berarti Anda sudah ikut bersamai kami untuk
memberikan sumbangsih kita kepada pembangunan hukum di negara ini. Dan juga boleh berdiskusi, monggo diberikan komentar yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya gitu ya. Kami mohon sekali ketika untuk memberikan komentar dan berdiskusi di kolom komentar, kami mohon sekali jangan menyerang orang, menyerang kehormatan orang, nama baik orang di situ. Jangan bawa-bawa isu SARA, jangan melanggar undang-undang ITE, undang-undang pornografi dan lain sebagainya. Jangan rasis, jangan seksis di situ. Dan tolong jangan bicarain politik deh gitu, karena kalau sekarang kita sedikit bicara politik saja orang akan mengidentifikasikan ini pendukung siapa kan gitu kan. Padahal dia hanya ingin bicara-bicara sesuai dengan hati dan keinginan dia tanpa hal-hal langsung tanpa keterkaitan langsung dengan kelompok politik tertentu kan begitu. Oke, hati-hati, bijaklah di dalam bermedsos, hati-hati dalam memosting sesuatu dimanapun itu, baik itu di semua platform media sosial yang ada. Demikian kami akhiri podcast malam ini. Namanya podcast bukan sih? Ya kalau kata teman monolog ya. Oke, kita akhiri monolog kita pada malam hari ini dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup acara kali ini. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan semoga Indonesia maju, semoga Indonesia jaya, dan semoga Indonesia mencapai masa keemasannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!